Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali Ghaus. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali Ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Terlebih dahulu, silakan langsung ke tanggapan, waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, ini penting sekali karena surat itu dialamatkan ke pengurus ribat. Bapak moderator, antum harus ingat itu. Jadi nggak bisa, oh kalau bukan Buya Rozi, kalau mau buat surat itu, kalau mau ke Buya Rozi pribadi, langsung aja ke Ribat beliau. mewakili Buya Rozi kah atau tidak? Ribat, pengurus ribat sesuai dengan undangan. Saya menjalankan undangan itu dan balasan juga dari pengurus ribat Nuraniyah. Baik, untuk Baik. tema Dan kali kemudian ini. di dalam agenda acara juga ditulis di sini panelis ribat Nuraniyah, bukan nama perorangan. Jadi saya punya hak untuk berbicara di sini sebagai ribat Nuraniyah, sebagaimana ada di agenda acara dan sebagaimana di undangan. Antum terima hak Anda terima, antum mewakili Buya Rozi atau tidak? Saya mewakili lembaga yang diundang. Berarti bukan ya? Bukan mewakili Dalam ya? beberapa hal statement beliau seperti tadi sudah berjalan, saya mewakili pribadi beliau, maksudnya menyampaikan. Soalnya begini, ada perbedaan tadi yang sesi 1 sampai sesi 3 antum mewakili. Ketika sesi 4 antum berlepas diri. Bukan. Nah ini ada nantinya khawatir ada kebingungan publik. Antum pembicaraannya apakah mewakili nanti Buya Rozi? Kalau antum mau menghilangkan kebingungan publik, maka surat antum buatlah secara pribadi kepada beliau di agenda acara. Nggak usah teriak-teriak. Santai. Ya, buatlah nama Ribat Nuraniyah Hashimiyah, itu akan menghilangkan kegalauan dari masyarakat yang antum maksud tadi. Itu akan lebih baik. Tapi surat ini sudah ada. Sudah 3 menit. Sudah ada Ustadz ya. Nih, coba baca, bisa dibaca sendiri. Panelisnya Ribat Nuraniyah. Teknis, mohon maaf ya, 3 menit ya, sudah berlalu. Kesalahan teknis membawa kepada kesalahan yang tuntutan antum. Lanjut. Baik. Sekarang saya mau menanggapi apa yang ditulis di dalam tema yang kelima, tema ruh. Di sini dituliskan ruh adalah tema yang paling banyak dibahas. Karena ini adalah diskusi ilmiah, kajian ilmiah. Kata-kata paling banyak dibahas di dalam kajian Dr. Al-Razi Hashim. Kata paling banyak menunjukkan sebuah kuantitas ya. Kalau dalam kajian ilmiah, sesuatu itu kita sebut paling banyak karena ada persentasenya. Berapa persen dari berapa persen. Ruang lingkupnya di mana, dari kajian tahun berapa sampai tahun berapa buah kajian, dan presentasinya berapa, maka antum bisa menyimpulkan paling banyak. Jadi kesimpulan dari Jatman DKI ini saya tidak bisa terima dulu sebelum dia menyampaikan data-data ilmiahnya dan metode penelitian ilmiahnya. Oke, setidaknya ada 3 bahasan poin terkait ruh, tapi yang ditulis 4 ya, bukan 3 ya sebenarnya. Jadi ada kekeliruan dari Jatman di sini menulis. Baik, saya sebagai pihak yang diundang, pengurus Ribat Nuraniyah Hashimiyah ya, menyatakan pertama bahwa pembicaraan mengenai ruh ya tidak hanya dibicarakan oleh Buya Rozi Hashim saja, ada banyak pembicara di media sosial yang berbicara tentang ruh.
Itu yang pertama perlu kita ketahui. Di samping tadi saya meminta ukuran tentang paling banyak tadi, ya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pihak Jatman. Yang kedua, di sini kan ada 4, meskipun di atas disebut ada 3. Oke. Saya fokus kepada poin tentang ruh makhluk atau bukan, ya. Tentang ruh makhluk atau bukan. Ini tema ini juga pernah dibicarakan oleh Gus Baha, ya, yang ada videonya yang bicara itu. Nah, kami, ya lagi-lagi kami dari pengurus Ribat Nuraniyah sebagai pengkaji membahas dari aspek keilmuan. Adapun soal praktisnya dan sebagainya itu tidak bagian dari kami. Nah, kami berbicara soal keilmuannya, ruh makhluk atau bukan. Pertama kita harus mendudukkan pembicaraan beliau tentang ruh makhluk atau bukan keluar dari konteks teori as-sabar wa taqsim. Kalau kita belajar qiyas, usul fikih, ada dalam Masalikul Illah itu salah satunya adalah as-sabr wa taqsim, meskipun yang sebenarnya at-taqsim wa sabr. Bahwa kalau bukan makhluk berarti khaliq. Ada seperti itu. Kalau bukan A berarti B. Nah, kita keluar dulu dari teori ini. Jadi beliau dalam berbicara soal ini sedang tidak memakai apa yang biasa dipakai mutakalimin. Kalau bukan makhluk berarti khaliq. Fix. Ini keluar dari konteks ini. Beliau berbicara dalam konteks misalkan bukan dalam konteks ini. Ya, banyak ulama bicara la huwa hiya wala hiya ghairuhu. Zat itu bukan, sifat itu bukanlah zat, sifat itu bukanlah lain dari zat. Ada yang perlu dirinci di sini bahwa setiap yang kita katakan bukan makhluk tidak otomatis adalah khaliq. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Lalu ketika kita bicara ruh bukan makhluk, maka bisa saja masuk kepada ranah lain. Nah, ini dibahas oleh para ulama diantaranya di dalam Awariful Ma'arif, di dalam bab Al-Mukasyafah. Di situ Imam Abu Hafaz As-Suhrawardi membahas tentang ruh, banyak pendapat-pendapat tentang ruh. Beliau kemudian membagi istilah-istilah ruh itu menurut para ulama apa saja. Nah, di antara ayat Al-Qur'an berbicara tentang ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami wahyukan kepadamu ruham min amrina. Di situ para mufassir banyak mengartikan ruh itu diantaranya adalah kalamullah. Maka ruh itu dalam definisi Al-Quran ada banyak macamnya. Di antaranya seperti ayat yang saya bacakan tadi, itu tidak bisa kita katakan makhluk karena ruham min amrina. Nah, di sana ulama mengatakan ada itu kalamullah, wa kalamullah ghairu makhluk, gitu. Ustaz, sepakat ya. Nah, kemudian beliau yang saya tangkap dari kajian-kajian, beliau pengen konsisten dengan istilah yang dibawakan oleh Al-Quran. Ada ayat-ayat yang beliau sampaikan di kajian-kajian beliau, bahwasanya dalam ayat yang sama, untuk kata-kata bashar, Allah menggunakan kalimat khaliq. Untuk kata-kata ruh, kata kerjanya nafakh. Maka beliau pengen menggunakan istilah ruh itu manfuh. Ruh itu ya seperti itu, manfuh. Baik, Tidak mau masih ada 3 memakai poin lagi Ustadz, waktunya tinggal sedikit lagi. Adapun 3 poin ini bukan soal kamu berlepas diri dari Buya Rozi seperti, bukan itu. Ini kita profesional memposisikan diri sebagai bagian mana. Saya dari Ribat Nuraniyah tidak membahas tema-tema berikut. Kita di Ribat Nuraniyah itu biasa berbeda pendapat, berbeda pandangan. Kita tetap satu, kita tetap bisa berjalan bersama dalam perbedaan itu. Dan di sini untuk mengkaji hal-hal berikut ini mungkin yang lebih tepatnya dari Buya Asfi yang akan menjelaskan. Dan saya mohon maaf kepada para masyayikh atas pembicaraan saya yang mungkin mengurangi kurang adab, kurang hormat, kurang ta'zim kepada antum semua. Astaghfi minkum. Mohon maaf sedalam-dalamnya dan mohon diberikan ridhonya dan kepada Al-Fakir. Semoga dan semua kekurangan-kekurangan itu adalah kesalahan saya. Saya mohon izin rasa kebelet pipis. Mohon maaf Ustaz. Monggo, jangan ditahan.
Oke, lanjut ya. Masih ada 2 menit lagi. Silakan. Baik, saya persingkat saja ini karena temanya sangat banyak, 4 satu persatu. Pertama tentang Ismur Ruh, ini mungkin karena yang memviralkan Abuya Ar-Razi Hashim dan sebenarnya konteks pembahasannya adalah khususiyah atau yang bersifat rahasia dan dalam tasawuf, tapi kemudian Abuya yang memviralkan sehingga kemudian jadi polemik di kalangan halayak ramai. Saya tidak hanya sekali 2 kali bertemu, bukan saat ini jadi viral, tapi sebelum itu jadi viral, ternyata banyak yang kaget dan takjub, loh kenapa ini kok Buya menyampaikan ini, padahal ini pembahasannya sebenarnya adalah rahasia. Itu. Jadi karena ini jadi viral dan yang memviralkan Abuya, sehingga kemudian jadi polemik. Dan sebenarnya dalam konteks kajian tasawuf, bukan Abuya yang menyampaikan saja, ada Kiai Dr. Kiai Haji Sukri Samadi juga menyampaikan itu, di samping saya secara pribadi bertemu dengan orang-orang yang menyinggung istilah ini, meskipun ada dengan menambahkan dengan nama Ismur Ruh As-Sultani dan yang selainnya. Kalau kembali ke As-Sultani nanti kita akan ketemu dengan Sirul Asrarnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pertama. Yang kedua, ruh makhluk atau bukan, Langsung ke yang ketiga dulu karena tadi udah dibahas yang kedua, yang ketiga belum. Oke, tanazul ruh saya secara pribadi belum mendalami secara seksama, tetapi sepemahaman saya yang sering Abuya sampaikan, yang dimaksud dengan tanazul ruh itu adalah at-tawarus. Konteksnya adalah mengacu pada konteks hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, yang di situ adalah spirit. Maksudnya adalah tawarus. Bukan kemudian ruh tawarus berpindah. Itu apa ya? Kayak tawarus itu apa? Spirit. Misalnya, ya saya tidak usah menjelaskan secara lebih jauh. Saya kira Pak di hadapan antum Mas Syayih, tapi ada juga publik, jadi boleh juga dijelaskan. Nanti biar sekalian dijelaskan. Ini karena berarti banyak. Nggak mau menjelaskan. Baik. Nggak apa-apa. Yang saya pahami itu adalah konsep tawarus dalam konteks hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama di situ adalah pewaris para nabi. Maka bagaimana yang disebut dengan konsep al-ulama warasatul anbiya? Nah, di situ ada sisi-sisi yang berkaitan dengan kajian tasawufnya, hingga kemudian lahirlah pada konteks auliaullah tadi itu. Kemudian nanti biar diperjelas secara lebih ini. Kemudian kafarat dan akikah ruh. Ini sebenarnya mirip dengan konsep iuran dalam banyak ya misalnya kita ambil konteks di sini, misalnya Raudhah mengadakan acara, maka di situ ada konsep iuran. Begitulah ketika kita mengaji, ya kita yang mau ngasih silahkan, yang nggak ngasih ya fine aja, tidak ada masalah. Untuk siapa? Ngasihnya untuk siapa? Ngasihnya untuk siapa? Ya untuk majelis. Untuk majelis. Untuk majelis ya. Iya. Iuran untuk majelis. Betul. Dalam rangka akikah ruh. Tunggu dulu sebentar. Pertama, ini konsepnya mirip seperti itu secara umum. Kedua, ini perlu ditekankan karena yang viral di medsos ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Tidak. Abuya sudah menekankan berkali-kali ini tidak wajib, bukan kita kemudian dipaksa untuk membayar, tidak. Itu adalah fitnah yang cukup luar biasa berkaitan dengan hal tersebut. Itu pertama. 30 detik lagi. Okay. 30 detik lagi ya. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang ada pada ilmu, pada syariat, maka di hakikat pun itu ada. Nanti biar Abu Yazul Asfi lebih mempertegas itu. Saya hanya ini saja, karena ini banyak temanya. Ya, saya kira cukup itu saja. Baik, terima kasih. Panelis pertama sudah mewakili ya 10 menit, waktunya sudah selesai. Kita nanti akan langsung masuk ke panelis kedua. Kalaupun panelis pertama juga akan menyampaikan nanti di sesi tanggapan. Begitu ya, inilah memang pentingnya manajemen waktu. Tadi di awal ada 3 menit yang terbuang kan untuk menjelaskan teknik. Begitu ya, technical. Maka dari itu sekarang kita akan langsung masuk ke panelis yang kedua. Silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih waktunya. Sebenarnya repot juga saya harus bahas ini. Karena ini seandainya kita bahas sampai Isya pun nggak selesai saya kira. Ya panjang, apalagi waktunya tetap karena ini poinnya 4. Saya kira tadi per poin itu 5 menit, ternyata poinnya semua 5 menit.
Wah ini repot. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya sudah nulis banyak soal itu. Baik, poin pertama. Apakah ruh makhluk atau bukan misalkan? Oh bukan. Urgensi dulu. Urgensi nama ruh nggak dibahas dari tadi. Nama ruh itu pentingnya apa? Kalau kita lihat di Turos, nggak penting sama sekali, nggak disebut bahkan. Kalau penting sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau itu disebut menjadi syarat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di padang mahsyar, pasti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjelaskannya apa? Apa karena lupa, karena nggak tahu atau apa? Nggak ada. Ya memang karena nggak ada, gitu kan? Karena bagaimana mungkin keyword untuk mendapatkan syafaat di padang mahsyar kemudian tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah itu kan kecuali kita mau bilang Rasulullah hianat tidak menyampaikan itu, gitu kan? Dan ini masya Allah berat, gitu kan? Tidak ada. Kita semua tahu hadisnya itu di padang mahsyar semuanya akan mendapat syafaat kubroh. Oke, itu. Jadi itu satu poin yang harus disinggung ya. Oke, waktu kita terbatas. Kemudian ruh makhluk atau bukan? Saya menukil banyak pendapat tentang ruh ya. Misalkan ulama-ulama itu bilang ruh itu makhluk. Misalkan ulama ahli tasawuf Al-Kalabadi ya menukil pendapat ulama macam-macam, terus beliau berkesimpulan wa innamas sahih anna ruh maknam fil jasad makhlukun kal jasad. Al-Kalabadi imam ahli tasawuf dalam kitabnya At-Ta'arruf lima tabi tasawuf, makhlukun kal jasad, makhluk. Kemudian Al-Qurtubi misalkan beliau mengatakan macam-macam. Ruh di sana adalah malaikat. Malaikat itu jelas makhluk dan seterusnya. Al-ruhu khalqun azim yaqumu saffa. Macam-macam banyak. Al-Qurtubi juga mengatakan begitu. Kemudian Imam Ar-Razi juga setelah memperinci ya sama ruh makhluk. Kemudian para sahabat juga sama, bukan para sahabat, ulama mufassir klasik seperti Al-Mujahid, kemudian Al-Amas itu sama. Mengatakan begitu. Ubay bin Ka'ab juga begitu bahkan dalam komentarnya ya, karena di dalam hadis itu jelas jama'ahum faja'alahum arwaha. Jadi, ruh itu jama' banyak dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu makhluk. Kalau makhluk nggak bisa dikumpulkan. So jelas itu. Jama' ya, al-arwah junudum mujannada itu dalil. Oh, arwah banyak kan dikumpulkan. Itu makhluk. Sehingga sampai intinya ada ulama yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan ajma al-sunnah ala anna ruh muhdats mahlukah, Imam As-Suyuti yang mengatakan begitu. Ruh itu adalah muhdats makhluk, walam yukhalis fi dzalik ila zanadiqah. Tidak ada perbedaan pendapat kecuali satu orang zindik. Jelas, makhluk, semuanya makhluk dalam konteks ini. Kecuali ruh yang dimaknai dalam satu ayat saja, yang ketika ruh yang dimaknai adalah kalamullah, baru itu yang dimaksud. Tapi apakah itu yang dimaksud, begitu kan? Itu masalahnya. Dan lagi-lagi seharusnya ini klarifikasi langsung dari yang bersangkutan, tapi tidak hadir. Oke, jadi ruh itu supaya nggak bingung aja. Ruh makhluk atau bukan? Ya jelas makhluk. Ya, jelas makhluk. Apalagi kalau bukan makhluk. Terus ruh ditiupkan katanya. Oh, benar, nafkhur ruh ditiupkan, dihembuskan. Pertanyaannya, siapa yang menghembuskan? Ini nggak pernah dijelaskan kan? Siapa yang menghembuskan? Jangan dibayangkan terus Allah berhembus, bernafas Allah. Nggak, bukan. Itu hayalan itu. Yang berhembus itu kita lihat di hadisnya, siapa yang menghembuskan. Di hadisnya jelas disebutkan malaikat. Allah mengutus malaikat, kemudian malaikat itu meniupkan ruh ke dalam rahim. Malaikat. Itu Nabi Isa yang meniupkan ruh. Siapa yang meniupkan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ruh ditiupkan itu. Kenapa kok pakai nafhu bukan khalaqah? Kenapa kok memakai tiupan, hembusan bukan penciptaan? Karena ruh itu lebih tua dari jasad. Ulama menjelaskan itu. Ulama menjelaskan. Jadi jasadnya sudah ada, ruhnya sudah ada sebelumnya. Jasadnya baru dibuat, ruhnya sudah. Makanya ruh itu bukan diciptakan, karena keliru kalau diksinya diciptakan. Karena soal sudah ada. Jadi ditiupkan, dihembus. Ruh yang sudah ada ini dipasang gitu lah, diinstal dalam tanda kutip. Oke, itu yang dimaksud. Ditanya, ruh makhluk bukan? Ya makhluk lah. Tanazul. Tanazul ini apa artinya? Saya nggak bahas di makalah saya, nggak bahas. Karena ini butuh klarifikasi. Tanazul seperti apa yang dimaksud? Oke. Kalau tadi diklarifikasi atas nama Ustadz Ar-Razi, tanazul artinya tawarus.
Oke, mewarisi karena ulama warasatul anbiya. Oke, kalau itu artinya berarti bukan hanya orang-orang di sana, orang-orang sekelompok itu. Ini tanazul semua ini, gitu kan? Para ulama ini, kiai. Dan apalah, tapi ini tidak cocok dengan video yang lain. Tanazul itu Anda pasti tahu videonya. Tanazul itu ada yang dijatah, jadi turun, bolak-balik turun. Ada yang 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali. Berarti mewarisi cuma 7 kali, 5 kali, 3 kali. Setelah itu nggak mewarisi. Apa gitu maksudnya? Aneh kan? Oke, saya kira Anda paham. Ya. Kalau dibilang tawarus berarti ada akhirnya. Seolah-olah setelah ulama jadi pewaris 3 kali, setelah itu gak jadi pewaris lagi. Nah terus Ustaz Ar-Razi kira-kira sudah dapat tanazul berapa kali nih? Kan ada jatahnya katanya. Kecuali mau diralat video itu. Dan saya berharap semua video yang aneh-aneh itu diralat saja. Sudahlah. Kita kembali saja pada qaul yang mu'tamad. Gak usah yang aneh-aneh gitu kan. Yang gak ada sumbernya. Kafarat akikah ruh urunan. Urunan siapa itu? Gimana? Aneh ini. Aneh ini. Apalagi ini bayar-bayar itu kan sudah jamak diketahui. Kecuali mau diingkari semua, mau dibilang hoax semua. Oke, tanazul, ada yang ruhul, itu istilahnya. Kalau yang ruhul, yang sahabat itu, yang ada biayanya lebih mahal. Yang bilang ke saya, banyak. Bilang ke saya, banyak. Kecuali mau dinafikan semuanya. Riwayat-riwayat itu. Saya nggak bisa menafikan, karena kalau sudah banyak itu nggak mungkin semua bohong. Mutawatir. Kan begitu kaidahnya. Oke. Dan itu ini ada harganya, ada harganya. Ada yang nyebut sekian juta, nama ini sekian juta, bahkan nama-namanya. Oke, kalau mau itu dianggap bohong, ya semoga saja bohong. Saya bagus, senang kalau itu bohong. Tapi apa iya bohong? Dan ini harus ada pembuktian kembali. Dan ini forum, saya nggak mau bergosip ya. Ini adalah forum tabayun. Perkataan saya ini biar ditanggapi, ditabayuni, begitu. Kemudian kafarat akikah ruh. Nanti macam-macam lagi nih, dari mana sumbernya? Ruh perlu diakikahi. Salah apa ruh? Itu kan. Dari mana ini sumbernya? Syariat mana ini? Nabi nggak ada. Jangan bilang itu bukan masalah fikih. Kafarat, akikah itu masalah fikih. Masalah fikih. Atau jangan-jangan nanti ada lagi nanti. Karena bisa liar ini. Kalau satu pintu ini dibuka bisa liar. Ada pernikahan ruh, jangan-jangan. Bisa ada namanya ruh, nanti ada bajunya ruh karena ruhnya masih telanjang misalkan. Dan macam-macam kita namanya seperti ini. Kecuali ada dasarnya. Dan kalau ada dasarnya, mana dasarnya? Karena kita tahu semua ajaran thariqah harus ada dasarnya dari Allah dan Rasulullah. Seperti yang kita sepakati tadi. Kalau tidak, maka kita wajib mempertanyakan itu. Begitu. Dan ini adalah upaya Jatman untuk membuat tabayun lah, untuk tabayun. Jadi yang aneh-aneh ini apa sebenarnya dasarnya? Oke, saya tidak tertarik menanggapi persentase sebenarnya ini paling banyak atau tidak. Yang jelas banyak lah gitu kan. Jelas banyaklah penjelasan soal ini begitu kan, karena diulang-ulang begitu pentingnya tentang ismur atau ismu sultan atau apapun namanya itu gitu kan. Tetapi dari syariat mana ini? Dari syariat mana? Yang jelas begini, jangan mengembalikan ini pada soal jaiz akli. Secara akli boleh-boleh saja sih, ruh bisa punya nama itu fine, baik-baik. Tetapi apakah ini berdasar gitu kan? Apakah ini valid? Ini yang perlu kita uji. Dan kalau yang sering dibawa itu Guniyah misalkan, Guniyah nggak bilang itu. Ada nama lain bukan berarti nama ruh. Ya. Saya dipanggil dengan banyak panggilan, tapi nggak ada yang satupun yang nama ruh saya. 1 menit lagi. Oke. Jadi ya orang-orang manggil saya macam-macam kan, macam-macam. Tapi bukan berarti saya punya nama. Dan istri saya manggil saya punya panggilan lagi, beda lagi gitu kan. Itu bukan nama ruh, nama ya panggilan saja. Jadi ketika Allah misalkan memberikan panggilan, memberikan nama kepada wali tertentu sesuai dengan asma ya tertentu, maka dari mana tafsiran bahwa itu nama ruh? Tidak ada di Guniyah. Dan tidak ada di kitab lain pun. Tidak ada, saya kira. Kecuali saya kurang baca, maka monggo saat ini dikeluarkan dalilnya. Baik. Untuk perinciannya saya kira saya sudah tuliskan itu banyak itu tulisan saya sudah viral sepertinya. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis.
Sekarang kita langsung masuk ke tanggapan ya, tanggapan dari pihak panelis pertama bahwa yang tentang urgensi itu apa tadi tidak dibahas, bagaimana ditanggapi, silahkan. Lalu para ulama itu menganggap bahwa ruh itu adalah makhluk, sudah sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat, dan jika itu berbeda maka adalah zindik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Lalu jika memang ruh itu adalah kalamullah, maka maksudnya itu adalah bukan makhluk. Nah, apakah ruh itu konteksnya adalah kalamullah? Nah, di hadis itu juga yang menghembuskan adalah malaikat, dan Nabi Isa juga yang meniupkan adalah malaikat Jibril. Kenapa dilakukan hembusan? Karena ruh sudah ada. Tanazul ruh itu kalau memang dibilang tawarus, maka harusnya ada akhirnya, begitu ya. Tadi tanggapan juga sekaligus menanggapi. Lalu kafarat dan akikah ruh berupa iuran itu termasuk aneh, dan ini banyak yang menceritakan, termasuknya mutawatir. Nah, begitu. Jadi kafarat ruh itu tidak ada. Dan yang tadi revisi tentang prosentase yang paling banyak direvisi menjadi banyak lah, begitu ya. Kalau memang prosentase yang menjadi masalah. Lalu yang berikutnya adalah panggilan itu bukan nama roh. Nah, begitu. Silahkan ditanggapi siapa yang akan menanggapi. Waktunya boleh 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Silahkan mau panelis dari pihak MSAH ataukah Ribat. Fadol. Baik, terima kasih. Saya tidak menolak data-data yang disampaikan oleh Gus Abdul Wahab tadi, bahwa data-data itu memang saya baca juga, dan saya cuma sedikit mau berbicara soal ijma yang dikutip dari Imam Suyuti tadi. Saya juga membaca di kitabnya Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di situ juga mengisyaratkan adanya ijma. Cuma beliau bahasanya lebih jelas ya di sini. Beliau mengatakan wala khilafa bainal muslimina annal arwah allati fi Adam wa banihi wa Isa wa man siwahu min bani Adam kulliha makhluqah lillah. Bahwa di sini ada penegasan konteks mana yang tidak ada khilaf. Maksudnya ruh yang diartikan apa, begitu. Sehingga kita tidak bisa mengeneralisir semua ruh adalah makhluk. Semua ruh apapun definisinya makhluk. Saya menolak itu, Gus Awa. Karena ada ayat tadi juga udah jelas bahwa itu tidak bisa diartikan sebagai sebuah makhluk gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada para kiai semuanya. Mungkin ini waktu saya udah habis. Mohon terima kasih. Dan saya mohon maaf atas segala khilaf, ucapan, kata-kata, sikap, tampilan, cara, dan semuanya mohon dimaafkan dan diridhoi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru semuanya. Baik, terkait nama ruh, yang pertama kita harus pahami sebagai mewakili MSAH. Di MSAH itu tidak mengistilahkan dengan nama ruh, itu hanya sebuah istilah. Itu Beliau Razi menyebutkan, saya yang pertama menyebutkan istilah gitu. Bukan istilah itu. Berarti persoalannya adalah masalah musammanya. Jadi kalau di MSAH itu istilahnya ada istilahnya nama hijrah, nama akhlak, nama adab, nama tasji' gitu kira-kira. Nah, jadi nama-nama itu seperti ulama-ulama kita juga ada yang dikasih laqab nama-nama abdun gitu, nama-nama ta'bid, nama-nama abdun. Itu semacam motivasi akhlakiyah sebetulnya. Nah, itulah untuk jawaban saya terkait urgensi mengetahui ismuruh. Istilah ismuruh lagi dipakai ya. Nah, sebetulnya di majelis bukan dinamakan dengan itu. Ismu hijrah. Sama seperti kita nama-nama baru gitu kan. Bukan nama baru, bukan nama KTP atau nama-nama itulah, nama-nama istilah. Nyampe di situ beda lagi namanya. Tak jauh dari makna nama hijrah, nama akhlak gitu. Kemudian ruh bukan makhluk atau bukan, ya saya sangat sepakat dengan teks-teks tadi. Saya juga baca, tapi saya pernah baca juga bahwa ada ungkapan, nah saya ingin bawa lagi kiai atau Gus yang di situ pernah menyebutkan yang seperti ini, itu soal lain ya. Karena di sini hanya soal referensi. Ada ungkapan di dalam kitab Risalah Tuhfatir Ruhi wal Uns fi Ma'rifatir Ruhi wan Nafs karya Syekh Hasan bin Muhammad Asyirazi As-Sufi. Beliau ulama wafat tahun 600-an. Jadi beliau menjelaskan
wa yutlaqu, ini halaman 8, beliau mengatakan wa yutlaqu wa yuradu bihi ar-ruhul ladzi yunfakhu minhu 'inda kamali taswiyatil khalqi wa huwa ar-ruhul ladzi su'ila anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yujib anhu hatta nazzala alaihi qaulu ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jadi karena poin yang kedua ini makhluk atau bukan, saya pernah menemukan ada ungkapan bahwa wa'lam wa yubayyinu bihi anna alladhi yasluhu lil mukallafi an yattali alaihi min haqiqati hadzal ruh wa huwa ya'lamu anna hunaka syai'an min alamil amr la min alamil khalqi. Jadi semacam ini tafwidnya ala sufi memahami ayat ini, karena seperti Ibnu Arabi pun ada sikap beberapa sufi yang tidak mau melakukan pengalihan atau takwil makna ke makna lain, mereka ingin kekeh dengan makna yang zahir saja. Nah, kalau memang nafakh, ya nafakh saja, terlepas dari apakah nafakh itu yang malaikat atau Allah. Yang jelas dia ada ungkapan min alamil amr la min alamil khalqi. Terus beberapa paragraf berikutnya halaman 9 beliau mengungkapkan fala yajuzul ibaratu anhu tentang ruh bi aktsara min annahu mawjudun amriyun. Jadi tidak boleh mengibaratkan lebih dari sekedar kalimat mawjudun amriyun, karena min amri rabbi. Li'annahu lam yaridis syar'u bil idzni fi dzalika illa annahu min amri rabbi, begitu. Karena tidak ada syarat dalil secara sahih menjelaskan untuk mengizinkan dalam hal itu, kecuali itu hanya persoalan disebut istilah amru rabbi. Nah, begitu kira-kira Gus Awad terkait ada nggak referensi? Memang saya pernah baca itu adalah ada Zindik yang mengatakan demikian. Yang jelas ini persoalan referensi, ada referensinya. Nah, soal itu pendapat dia pakai oleh siapa itu soal lain. Kemudian tanazul ruh tidak jauh-jauh dari makna spirit. Seperti yang diceritakan oleh guru-guru kita tadi, ketemu dengan Nabi ini itu bentuk tanazul. Tapi itu istilah lagi istilah. Jadi bukan dirasuki, bukan kesurupan ruh, apalagi macam-macam istilahnya. Begitu kira-kira sekilas yang ingin saya sampaikan. Oh ya, kafarat akikah ruh itu lebih dari sekedar tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah 30 detik ya. Oh ya, tidak ada paksaan tahadduts bin ni'mah, dan memang melalui majelis, tapi itu disalurkan lagi keluar gitu. Dan itu banyak saksinya. Dan tidak pernah ada pengayaan, tidak ada. Seperti lembaga lainnya terserah, fleksibel. Bahkan jujur ya, beberapa teman juga banyak juga yang belum ngasih. Termasuk teman-teman yang tidak di situ lagi juga belum ngasih. Tidak ada kewajiban. Itu murni tahadduts bin ni'mah, sedekah, gitu aja. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih tanggapannya. Kita akan langsung lanjutkan ke tanggapan dari panelis kedua, dipersilahkan. Nama ruh adalah nama akhlak, nama hijrah gitu kan. Sepertinya biasa-biasa saja, dan untuk itu kenapa harus ada pendaftaran? Harusnya tidak ada. Tidak usah pendaftaran untuk itu. Dan kenapa juga diklaim bahwa yang tahu hanya Ghaus? Yang disebut Ghaus. Saya tahu. Kenapa? Saya heran dari tadi. Kenapa tidak menyebut saja itu yang disebut dengan Abi Ahmad Al-Badr itu namanya? Kan cuma itu kan? Ini sudah maklum bersama. Fokus ini aja, gitu kan? Kenapa? Yang tahu cuma itu kan? Daftar kan dapat dari situ kan? Kalau cuma nama akhlak, ayolah minta ke saya aja sudah. Gitu kan, saya kasih. Kan dia gitu. Ada pendaftarannya, harus butuh KTP segala macam. Itu tidak cocok dengan realita, data-data yang lengkap gitu. Maaf. Kemudian tentang spirit juga, itu aneh. Harusnya tidak perlu berbagai mekanisme yang rumit itu kalau cuman maksudnya seperti itu. Kemudian saya bertanya, ruhul, apa istilah ruhul itu? Ada ruh, ada ruhul, gitu kan? Dan ini harusnya jenengan klarifikasi, gitu kan? Ruhul itu tanazulnya ruh sahabat, gitu kan? Yang hebat-hebat, dan itu biayanya mahal. Ya, kecuali lagi-lagi semua data itu mau dibilang hoax. Ya tidak masalah, itu haknya. Tetapi kan nanti orang-orangnya biar bersaksi. Dan ini wilayah Jatman untuk menindaklanjuti lebih luas lagi, gitu kan. Tidak mungkin kita bahas di forum yang singkat ini. Oke, ada biayanya, macam-macam. Terus kemudian pengangkatan jadi wali. Nah itu kan macam-macam.
wali sekian macam-macam itu kan yang menjadi masalah. Tetapi ini yang saya dengar dari kawan-kawan ini hanya menyinggung soal yang umum-umum, seolah-olah tidak ada apa-apa di luar sana. Padahal kalau tidak ada apa-apa tidak akan jadi masalah, gitu kan. Jadi kenapa muncul kehebohan itu? Karena banyak klaim-klaim yang tidak berdasar kita temukan. Dan kalau memang kita kembali ke hadis misalkan, sebenarnya simpel aja, semua itu ada di hadis. Semua pertanyaan ini sudah ada di hadis. Seperti ruh, macam-macam yang tadi. Ruwiya an Ibnu Abbas, ana ruha khalqun min khalqillah. Ibnu Abbas mengatakan, ruh itu adalah satu makhluk dari makhluk Allah. Kita nggak usah berdebat, ini 15. Oke, macam-macam. Alalahul khalqu wal amr. Ya, memang ada seperti kata Buya Asfi. Al-khalqu dan al-amr dibedakan. Tetapi saya sudah mengkaji maksudnya yang barusan itu. Apa yang dimaksud al-amr? Al-amr di sana sebenarnya konteksnya ketika membahas kalamullah sebenarnya. Selain itu bukan. Semuanya ruh yang dimaksud adalah makhluk. Dan itu ittifaq, tidak ada perbedaan. Jadi mengatakan diksi-diksi yang membingungkan awam, karena ini termasuk closing sudah terakhir ya. Saya minta izin moderator, meskipun semenit saya minta tambahan. Karena diksi-diksi yang membuat orang awam itu salah paham. Ruh itu tidak diciptakan, ruh itu dihembuskan, seolah-olah Allah menghembuskan ruh. Saya pahamnya begitu. Dan orang lain saya kira banyak yang memahami begitu. Padahal tidak. Itu cuma dipasang aja sama malaikat. Itu yang dimaksud nafkhur ruh. Dijelaskan di kitab tafsir. Ini bukan ucapan saya, ucapan para ulama tafsir. Jangan bisa ngecek sendiri. Banyak. Jadi nafkhur ruh itu maksudnya seperti itu. Jadi terlalu banyak yang harus ditakwil lagi, ditakwil. Tetapi kata seorang teman, yang perlu ditakwil itu cuma ucapan Rasul sebenarnya. Kalau bukan ucapan Rasul, ya udah salah kita aja sudah. Selesai. Saya pun kalau misalkan dalam rekaman ini ada yang neliti lagi, karena saya banyak orang yang ngeritik saya. Misalkan dari menit ke menit, kata per kata, ada yang dikuliti, ini salah. Oke. Kalau emang salah tunjukkan, saya akan bilang, ya saya salah, gitu aja. Kan nggak ada efeknya ke saya, cuma ngomong saya salah, apa sih repotnya gitu kan. Dan itu kejujuran seperti ini yang diperlukan gitu kan. Dan kalau ada orang yang bilang misalkan, saya juga punya follower, ya orang-orang yang percaya ke saya, yang banyak itu, mungkin membela saya. Kalau saya salah, saya bilang, oh usah dibela, saya memang salah gitu kan. Gampang saja ya kan. Gampang saja. Ini cukup sesederhana itu sebenarnya. Kita agama ini kita mengikuti Allah dan Rasulullah. Tidak ada jalan lagi selain itu. Kalau ada jalan yang ternyata berbeda dengan jalan itu yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka ya kita jangan ikuti. Dari mana itu sumbernya? Dari mana sumbernya? Ya, Rasulullah sudah mengatakan bahwa kalau Allah mengatakan kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, Rasulullah mengatakan begitu. Jelas ikuti Rasul. Siapa Rasul yang paling tinggi? Nabi Muhammad SAW, dan itu Nabi kita. Bukan Nabi Khidir, bukan Nabi Isa, bukan apa. Perdebatan soal Nabi Khidir, itu tidak relevan. Kita punya Nabi yang jauh dibandingkan beliau. Begitu. Jadi ya kita sederhana, monggo mari di saat terakhir ini mohon maaf saya melanggar sedikit. Mari kita bersama ikuti Nabi kita, Nabi terbesar, Nabi Muhammad SAW, dan semoga mendapat syafaatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Masya Allah, terima kasih dari tanggapan dari kedua panelis. Dari sini kita sudah mengetahui para jamaah semua tentang poin-poin yang bisa kita simpulkan sendiri. Ya, yang pertama adalah dari tanggapan yang kedua adalah nama ruh adalah nama akhlak. Kenapa harus ada pendaftaran? Nah, kenapa hanya diklaim bahwa yang tahu itu hanyalah ghost? Lalu kenapa nama ghost tersebut tidak diungkapkan di sini? Kalau hanya nama akhlak, ke saya saja cukup. Kalau hanya spirit, maka harusnya tidak rumit begitu ya. Karena tadi ada istilah motivasional akhlakiyah begitu ya. Lalu juga tentang istilah ruhul. Nah, saya juga kurang tahu rahul saya tahu. Nah, tapi ruhul saya kurang tahu. Baik ya, lalu yang berikutnya pengangkatan menjadi wali itu akan menjadi masalah dan polemik di kalangan umat. Lalu yang keenam adalah Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwa roh itu makhluk. Ini seorang Ibnu Abbas begitu ya. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi pertentangan. Lalu al-khalqu dan al-amr itu dibedakan. Konteksnya membahas tentang kalamullah. Di luar itu semuanya adalah makhluk.
Terlalu banyak yang perlu ditakwil. Kalau bukan ucapan Rasul, ya sudah, kalau salah, salah saja. Nah, jadi begitu ya. Lalu yang terakhir adalah closing statementnya. Mari bersama kita ikuti Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Sallu ala Nabi.